Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Khalaqah Turos Nusantara adalah sebuah soft launching dari museum yang kita namakan Museum Islam Nusantara. Kenapa Museum Islam Nusantara berdiri di Lasem, sebuah kota kecil di pesisir utara pantai Jawa? Ada momentum sejarah yang saya kira penting untuk kita terus eksplorasi, terus kita gali, dan lalu kemudian kita sampaikan kepada masyarakat luas. Momentum sejarah itu terjadi pada sekitar abad 15 ketika runtuhnya kerajaan Majapahit. Berdirilah Kadipaten Islam Bonang Binangun dan hadirlah Sunan Bonang di tanah Lasem ini. Kita tahu Sunan Bonang adalah putra dari Sunan Ampel, ya, yang ketika itu menjalankan dakwahnya di tengah-tengah masyarakat dengan tradisi baru, dengan pendekatan baru yang oleh para akademisi sekarang ini kemudian dikenal dengan istilah Islam Nusantara. Beliau adalah sosok maha guru Islam Nusantara. Nah, oleh karenanya maka sejarah penting ini layak untuk kita hadirkan kembali dengan berdirinya Museum Islam Nusantara. Di dalamnya nanti setidaknya ada 3 hal penting sebagai isinya. Yang pertama narasi, yang kedua naskah, dan yang ketiga artefak. Narasi kita akan jelaskan kenapa dan siapa tokoh-tokoh yang harus kita narasikan. Ada 3 gelombang sejarah penting saya kira yang pernah hadir di Lasem. Yang pertama tadi saya singgung pada masa-masa awal abad 15, kemudian pada masa abad 17 dengan hadirnya Mbah Sambu. Beliau kita kenal sebagai sosok silsilah nasab dan keilmuan para kiai besar yang hadir pada periode-periode berikutnya. Periode terakhir adalah abad 20 ketika NU berdiri pada saat itu dengan hadirnya sosok Mbah Maksum, Mbah Hashim Asy'ari, Mbah Wahab, Mbah Bisri Samsuri, Mbah Khalil, Mbah Baidowi. Tokoh-tokoh kiai-kiai utama yang berjasa dalam proses lahirnya NU, yang beliau-beliau ini juga nyambung kepada Mbah Sambu. 3 periode besar inilah yang kemudian nanti akan kita narasikan di museum. Yang kedua yang mudah-mudahan nanti akan semakin luas kita diskusikan terkait dengan naskah. Naskah ini tentu kita sedang berdiskusi tentang manuskrip, naskah-naskah kuno, dan terutama saya kira adalah nanti turos, kitab-kitab ulama Nusantara yang akan kita susun secara sistematis, yang insya Allah nanti obsesi kita, pengurus masjid, nazir, dan takmir, kita akan hadirkan maktabah turos yang paling lengkap. Setidaknya minimal se-Jawa Tengah lah, syukur-syukur sampai se-Jawa ya, di museum kita ini. Dan yang terakhir adalah artefak, benda kuno, peninggalan, dan lain sebagainya, yang timnya juga sudah kita susun. Aktivis Masjid Lasem itu sangat serius menginisiasi, juga coba merealisasikan keinginan ada museum yang
entah dari mana tiba-tiba mengklaim sebagai Museum Islam Nusantara. Saya meyakini Gus Adib mau hadir di sini itu salah satunya mau menggugat tentang nama Islam Nusantara itu sendiri. Ya, setidaknya aduh kok dipek lasem gitu ya. Dugaan saya pada saat itu ya memanfaatkan porsi program atau proyek selaku anggota DPR gitu aja lah. Bikin apa ya kan kira-kira gitu ya. Biar ada momen gitu ya, atau ada monumen lah kira-kira gitu. Bikin ini. Tapi dari tahun ke tahun setiap ada tamu, setiap ada tokoh ya, Mas Abdullah, terutama para akademisi, peneliti dan juga budayawan, banyak sekali yang mendukung bagaimana Lasem benar-benar ikut ya membentengi ya, hasanah Islam Indonesia. Oleh karena itulah kekeh sekali konco-konco menamakan museum ini sebagai Museum Islam Nusantara. Ya, Wali Songo itu, para sunan itu. Jadi ada berhenti sekitar 600 tahun. 600 tahun. Nah, menurut saya, karena saya ketemu sama Islam Nusantara itu, saya ketemu dengan Mbah Maimun sebenarnya yang menginspirasi sehingga kemudian saya kampanyekan itu sampai kemudian banyak orang hidup dari Islam Nusantara. Nuhun sewu. Ada yang neliti, ada yang bikin museum ya kan. Itu dari Mbah Maimun ketika berpidato di Cirebon. Di Cirebon Mbah Maimun berbicara tentang Islam Indonesia. Yang kemudian difotokopi oleh Mbah Mus. Karena saya tertarik, saya nanya terus sama Mbah Mus, akhirnya Mbah Mus mengatakan bahwa saya mendengar pidatonya Mbah Maimun di Cirebon. Saya sowan sampai 3-4 kali kepada Mbah Maimun, akhirnya Mbah Maimun berkenan menjelaskan soal Islam Nusantara itu, bukan sejarahnya tetapi dalil-dalilnya pas waktu khol di Leteh. Salah satu ulama-ulama Al-Asum ini termasuk ulama yang menyambungkan tali sanad Syekh Yasin Al-Fadani. Kita kalau baca kitab-kitab sahabat Syekh Yasin Al-Fadani kayak Al-Iqdul Farid, kemudian ada kitab Bulughul Amani fi Bita'rifi bi Syuyukhi Syekh Yasin Al-Fadani. Itu kita nemu ulama-ulama Al-Asum, ada Mbah Maksum. Kemudian ada Mbah Bedawi. Terus kemudian kemarin saya nemu di antara sanad niku ada Al-Kiai Asy'ari bin Abdurrahman bin Abdul Jalil Al-Lasemi Al-Basurani. Wonten sing ngertos? Niki dicatat sama saya Yasin. Dari Lasem kemudian hijrah ke Pasuruan. Niki mboten gurune saya Yasin pas mboten. Jadi guru dari guru saya Yasin. Niki disebutkan sama Syekh Yasin di kitab Al-Iqdul Farid saat beliau menjelaskan sanad beliau tentang kitab Jam'ul Fawaid karya Ar-Radani Al-Maghribi Al-Makki. Iku wonten teng Al-Iqdul Farid. Jadi ya memang itu diakui atau tidak Syekh Yasin Al-Fadani ini adalah yang menyambungkan sanad ulama-ulama kita yang apa istilahnya? Yang ngurep-ngurep sanad ulama kita. Seandainya tidak ada Syekh Yasin, wallahu alam, saya tidak tahu. Saya tuliskan lagi supaya ilmu-ilmu alfiyah beliau tetap mengalir kepada generasi yang sekarang. Sebagaimana beliau mendidik Mbah Hasyim, Mbah Maksum, Mbah Baydawi dan lain-lainnya, kita juga berhak untuk mendapat aliran ilmu beliau walaupun nilainya sudah turun sekian persen. Karena dalam alfiyah beliau itu sangat lengkap sekali, mulai dari makna Jawanya lengkap, sampai i'rab per kalimat lengkap, sampai takriran per qadiyah itu juga lengkap. Nah dengan di sana juga beliau menyebutkan beberapa masyaikh-masyaiknya seperti Syekh Ali Al-Misri,
Syekh Yusuf As-Sumbalaweni dan lain-lainnya. Itu sanad yang tidak bisa terbantahkan. Qalahu syaikhuna kadza, qarrarahu syaikhuna kadza. Itu menunjukkan betapa ulama dulu itu pada zaman itu ya, itu sangat menghargai keilmuan gurunya dengan dicatatkan keterangan-keterangannya itu. Nah, lambat laun barokah dari Alfiyah ini kemudian berkembang. Ada informasi di A misalkan juga menyimpan naskah Syekhona, kita sowan ke mereka dengan alasan yang sama. Kita tidak mau mengambil alih, kita hanya meminjam, kita akan kembalikan lagi dan seterusnya. Dan sampai sekarang alhamdulillah sudah terkumpul setidaknya 32 manuskrip dari karya-karya beliau. Termasuk yang paling monumental ya, yang di samping Alfiyah tadi adalah Tafsirul Khalil. Itu tidak pernah terbit. Itu tafsirnya luar biasa sekali. Kalau pengajar Jalalain pegang itu sudah ada usah pegang Qomus, sudah usah pegang yang lain sudah. Saya beberapa kali Kang Aziz ini kalau entah reses atau apa selalu dikasih tema dengan Islam Nusantara. Saya selalu ingin hadir sebetulnya. Sayangnya kok bengi terus gitu. Kali ini kok perumnya kalau untuk serius saya tekati untuk berangkat. Ketika dijabri oleh Kang Aziz. Jadi memang cita-citanya walaupun mungkin dicurigai oleh Kang Aan sendiri, Gasaan sendiri, ini proyek DPR baik. Tapi apapun ini cita-citanya akan menjadi tinggalan suatu saat deh. Mungkin 10-20 tahun yang akan datang nek wis sepuh wah tinggalannya Kang Aziz sih. Turos. Luar biasa. Ada dua hal yang saya lihat sebetulnya di dalam melihat turos ini. Sebetulnya turos itu kan artinya tradisi ya. Tetapi sekarang itu dispesifikkan menjadi kitab gitu, kitab-kitab klasik tinggalan para ulama-ulama Nusantara. Tahun 90-an sebetulnya sudah banyak para intelektual yang menulis tentang At-Turos wa Tajdid misalnya kayak Hasan Hanafi gitu ya. Kalau At-Turos wa Tajdid itu artinya spiritnya itu sama dengan NU sudah. Al-Mukhafadhah al-Qadimi Shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Misalkan manuskripnya Mbah Maksum tentang manuskripnya Mbah Baidowi. Nah, setidaknya ini bisa memancing para santri untuk tertarik membaca karya-karya ulama-ulama Nusantara. Karena bagaimanapun perpustakaan lengkap apapun tanpa ada yang membacanya itu tentu kurang berfaedah. Lihat perjalanan keulamaan Mbah Sahal. Mbah Sahal itu menulis hampir semua kitabnya ketika masih mondok nyantri. Ketika beliau sudah mengasuh pesantren, itu nampaknya tidak seproduktif ketika masih nyantri. Kami membaca bahwa Mbah Sahal dihadapkan pada problematika kehidupan real masyarakat. Sehingga ketika beliau sudah jadi pengasuh dan kemudian berjejaring dengan LSM, bikin Biro Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, pemberdayaan itu, sehingga produktivitas mentaklif beliau sangat surut. Sekarang kemudian dikaji akhirnya ya berdiri kampus IPMAPA gitu ya. Prodi-prodinya juga prodi-prodi yang tidak ada bersinggungan dengan turos kan. Yang ingin kami klarifikasi, apakah fenomena ini juga terjadi di basis-basis pesantren di Nusantara? Fenomena seperti apa? Bahwa pesantren dengan tokoh sentralnya kiai itu dihadapkan pada tuntutan kebutuhan masyarakat yang harus segera diberi solusi secara real dan konkret. Sanad yang sambung dari sarang misalkan sampai ke Wali Songo atau Lasem ke Wali Songo atau ulama Nusantara ke Wali Songo. Sejauh yang saya tahu, sarang sendiri itu kan wakila. Saya pernah membaca sebuah artikel yang ditulis oleh seorang guru SMPN 1 Ujung Pangkah, Gresik,
bahwa Mbah Ghazali itu kan bin Yaman ya, bin Saman, bin Lanah, bin Serut, atau Mbah Syarafuddin itu. Nah, Mbah Syarafuddin itu terkenal Joko Serut, yang waktu itu Joko Serut itu mengelola pondok tinggalannya Mbah Bonang. Jadi Joko Serut itu selain beliau sebagai pengasuh pondok Bonang, juga sebagai pengasuh pondok Ujung Pangkah yang didirikan oleh Joko Slining kalau salah, yang di Sumena di situ bersambung terus sampai ke Sunan Bonang. Sehingga tadi Gus Arwani bilang Gus Adib jangan marah ketika diklaim oleh Lasem, karena memang kita kepengen mengumpulkan 3 pilar itu. Satu dari Sultan Mahmud yang sebetulnya kita ingin dengarkan dari Gus Zaim karena beliau juga keturunan Sultan Mahmud. Yang kedua Mbah Sambu, sebetulnya diwakili oleh Gus Koyum, karena Gus Koyum itu bin Mansur bin Khalil bin Abdul Rashid bin Abdul Karim bin Ash'ari bin Adroi bin Yusuf bin Abdurrahman Sambu. Nah, itu wakil dari Mbah Sambu. Kajian ada yang mengatakan Mbah Mutamakin itu bin Abdurrahim Sluke itu. Ada juga bilang Mbah Mutamakin itu putranya Mbah Abdul Jabbar saudaranya Mbah Sambu. Sehingga Kudus, Kajen, Sarang, Sedan, Lasem itu menjadi satu ikatan yang kuat sekali. Waktu Gus Dur sama Mbah Sahal menyanangkan kebangkitan abad 15, itu juga diantaranya tadi, bagaimana agar pesantren ini bisa masuk ke ranah perhatian pemerintah. Tapi nyun sewu Gus, tadi saya singgung, akibatnya diantaranya pelajaran-pelajaran Qiraatul Kitab itu hilang, digerus oleh kurikulum yang baru. Saya itu pernah bertemu dengan Kiai Haji Alim Maksum, Pak D saya, Kiai Haji Alim Maksum. Bah, caranya angsal ilmu adun itu seperti wis pokoke waca engko dimai. Lah, ini lebih lengkap lagi bagaimana para guru yang sudah ceria, intelijensia tinggi memberi pengarahan kepada kami dan nanti saya arahkan pada santri-santri kami untuk memperoleh ilmu laduni atau wahbi. Gus Naanal, saya kira itu perlu dibantu. Lah monggo caranya bagaimana? Mungkin pondok-pondok pesantren yang besar dan kiainya memungkinkan untuk yang sudah membuat tulisan itu kita hubungi, atau kalau perlu dimulai dari Jawa Tengah. Ada pertemuan, monggo mau ditempatkan di mana, nanti biar ada masukan-masukan, nanti bulan berikutnya atau kapan di Jawa Timur, di Jawa Barat. Ini akan lebih memudahkan dan mempercepat kita mendapatkan taklifnya para kiai. Museum Islam Nusantara Lasem, saya kira ke depan bisa kita kembangkan untuk menjadi salah satu pusat jejaring ya, bersama dengan yang lain-lainnya. Ada Nahdlatul Turos yang secara nasional sudah berkhidmah selama ini. Di tingkat lokal, saya kira nanti pertemuan-pertemuan seperti ini, jadi Kiai Ahmad Sunarto juga menggarisbawahi. Insya Allah akan kita terus gerakkan agar tradisi intelektual yang dulu pernah hadir di Lasem, dari Lasem untuk Nusantara, itu kembali dapat kita bangkitkan. Tentu melalui Museum Islam Nusantara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.